Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sudah siap untuk belajar? Pada hari ini kita akan belajar tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita buka dengan doa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, seperti yang sudah Bapak katakan, pada hari ini kita akan belajar tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita tinggal, yang ada di sekitar kita. Ada tanah, ada air, ada udara, ya, semua yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup termasuk kita, hewan, tumbuhan, beserta dengan lingkungannya adalah ciptaan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar yang pertama, hubungan antara makhluk hidup, yaitu kita, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, kita juga akan belajar bagaimana caranya kita melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberi tugas kepada kita untuk menguasai alam ciptaannya. Ya, menguasainya di sini yang dimaksud oleh Tuhan adalah menjaga, melestarikan dan menggunakan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Nah, mari sekarang kita melihat kedua hal ini dalam kitab suci. Kita baca bersama-sama ayat kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Mari kita baca bersama-sama. Makhluk hidup dan lingkungannya diambil dari kitab Mazmur bab 104 ayat 10 sampai dengan 18, ayat 24, ayat 31. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan.
Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur yang baru saja kita baca bersama, disampaikan bagaimana Tuhan menciptakan alam dengan segala isinya, gunung-gunung, sungai-sungai, pohon-pohon, berbagai macam binatang, ya, diciptakan oleh Tuhan untuk saling mendukung bagaikan sebuah keluarga. Ya, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang, termasuk kita manusia, seperti sebuah keluarga yang sangat besar di dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya itu dengan penuh kebijaksanaan. Dipikirkan baik-baik apa yang akan diciptakannya. Termasuk ketika Tuhan menciptakan manusia. Dari ciptaannya inilah, ya, kelihatan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan menaungi segala ciptaan, dan Tuhan bersukacita atas seluruh ciptaannya. Ya, kita termasuk ciptaan yang istimewa, mendapat tugas khusus dari Tuhan untuk memperlakukan alam sebagai saudara, berkuasa atas alam ciptaan Tuhan, untuk merawat, untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Dengan menganggap semua ciptaan Tuhan ini sebagai saudara, maka kita tentu tidak akan bertindak semena-mena atau bertindak sembarangan terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Kita akan memperlakukan semuanya dengan baik. Nah, tentunya kita harus sadar bahwa segala ciptaan Tuhan memang diperuntukkan bagi kehidupan kita manusia. Semuanya diciptakan Tuhan supaya kita bisa hidup. Nah, karena itu kita tidak boleh lupa
ya, bahwa ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita ini, yang mendukung hidup kita ini, ya, bukan hanya untuk kita sekarang ini, ya, tetapi juga untuk manusia-manusia berikutnya. Bukan hanya untuk Bapak, tetapi untuk kalian juga, ya. Bukan hanya untuk orang-orang yang seumuran dengan Bapak, tetapi untuk kalian juga, generasi berikutnya. Ya. Nah, karena itu sesuai dengan pesan dari Mazmur yang baru saja kita baca tadi, ya, kita tidak boleh merusak lingkungan. Kalau ada lingkungan yang rusak, maka harus kita perbaiki. Bagaimana caranya? Dimulai dari lingkungan kita masing-masing. Lingkungan kecil yang ada di sekitar rumahmu, ya. Dengan cara menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, ya. Menanam pohon di sekitar rumah, menanam bunga, pohon buah-buahan, ya. Itu cara kita menjaga alam, menjaga lingkungan, ya. Tidak membuang sampah sembarangan, ya. Menjaga lingkungan kita tetap bersih. Menggunakan air dengan secukupnya, sesuai dengan keperluan kita, ya. Itu kalau kita sudah tidak menggunakan air, misalnya matikan airnya. Misal ini ketika kalian ada di kamar mandi, misalnya perlu untuk mandi, nyalakan airnya. Setelah mandi dimatikan. Nyalakan lampu ketika kita perlu lampu. Ketika sudah selesai, matikan. Ya, ini perbuatan-perbuatan kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Karena itu, jangan malas, ya, untuk membantu orang tuamu bersih-bersih di rumah, menyapu halaman, ya, membuang sampah pada tempatnya, ya. Itu termasuk perbuatan kecil yang berguna dan bermanfaat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, ya. Kenapa kita harus melakukannya? Karena lingkungan yang ada di sekitar kita perlukan untuk hidup kita. Kalau kita membuang sampah sembarangan, bukan hanya halamannya yang kelihatan kotor, bukan hanya air paritnya yang tersumbat, misalnya kalau dibuang di parit kan, tetapi juga udara akan tercemar. Kita tidak bisa bebas bernafas karena bau kan, ya. Karena itu kita harus buang sampah pada tempatnya. Ya, itu contoh kecil ya. Nah, dengan bersihnya lingkungan kita, dalam bersihnya lingkungan kita itu, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita memuliakan nama Allah melalui ini, cara kita membersihkan lingkungan kita. Itu juga salah satu cara untuk kita bersyukur karena Allah sudah menciptakan lingkungan ini untuk kita. Semua yang ada di sekitar kita diciptakan untuk kita. Cara kita bersyukur adalah dengan merawat, menjaganya. Dan Tuhan akan bersukacita karena kita melakukan tugas kita dengan baik. Tuhan akan semakin mengasihi kita. Baik, sampai di sini anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Mari sekarang kita tutup dengan
Doa bersama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Ingat, jaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalian sudah tahu caranya dan lakukan itu di tempat tinggalmu. Ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, ya, menjaga kebersihan, rajin membantu orang tua, dan jangan lupa untuk rajin belajar dan berdoa. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.